welcome back to my channel and this is Bang Sastra. Masih bersama dia, everyone. Thank you so much for coming, Mr. Ajis. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Mana Mistika, Mr. Ajis? Aduh, Mistika. Alhamdulillah sudah menyelesaikan seminar proposalnya. Alhamdulillah berjalan lancar, guys. Kita doakan semoga segera bisa bergabung karena Mistika sekarang sedang sibuk sekali mempersiapkan tesisnya ya. Berikutnya ya, langkah-langkah berikutnya. Oke, everyone. Nah, hari ini thank you so much for coming, Mr. Ajis. Nah, thank you so much for also clicking this video to stop by to watch us. Ada sebuah video nih, Mr. Ajis, yang Mr. Ajis belum pernah nonton dan perlulah saksikan tentang kemampuan murid-murid Malaysia. Wow, kalau ini aku sama Mistika pernah nonton. Oh iya? Pernah reaksi waktu itu, dan so that's why I bring you this because I promise you kapan ya, 2 atau 3 bulan yang lalu aku akan tunjukkan ini kepada Mr. Ajis because it's so you. What is it? It's about public speaking. Oh, The ability of Malaysian really? students. Oh, kaget ah. The ability of Malaysian students to do public speaking in a certain competition. Kalau ngomong tentang kompetisi pasti Mr. Ajis banget ya kan? Ya Allah, amin. Ya amin. Nah, Mr. ini namanya choral speaking. Hah? Koral? Kenapa koral? Paduan suara? Choral speaking. Choral itu tau kamu apa tuh choral itu? Choral tuh apa? Bersama-sama. Bersama-sama. Speaking, berbicara. Ngomong. Choral speaking, berbicara bersama-sama dengan padu gitu ya. Nah, itulah dia. Wow. I bet you haven't seen this one in your life, and fasten to your seatbelt. Okay. This is one of the competitions. Kencangkan tali kelada Anda. This is one of the choral speaking competition peringkat negeri Sabah. Peringkat negeri Sabah ini bukan di KL, bukan di Semenanjung, tapi ini Borneo. Sabah punya, Borneo punya, seperti itu. Okay. Ya. Akademik Bahasa peringkat negeri Sabah 2018 seperti itu. Choral speaking. Here we go. 1, 2, 3. Oh. I'm excited. What are they going to do? Amy, how dare you smoke in front of me? No one told you to be here. Put that down now. No, don't disturb me. I'm trying to release my stress from you. What did you just say? That's right, you heard me. Get out of the house now. Fine, just so you know, I hate you. I hate you! Wow. Ladies and gentlemen, millennials of the floor, as an act of introduction, we are standing with the title, Solo Breaking Common, yet ignored in every aspect possible. Respect. Yes, it is something that we would like to share with you today. What is respect? Who should we respect? Oh my God. How do we show our respect? And of course, the million-dollar question. Why on earth do we need to be respectful? Tell us, people, what does the word respect mean to you? Keren banget. Hey, I know. To look at someone or something carefully. No, that's respect. Actually, it's the thing that someone has committed a crime or done something wrong. We're pretty sure that's respect. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, it is. Oh my God. Then someone better start giving the definition now. There are many ways to define it. You can see it as a feeling of admiration for someone, or understanding the needs of not judging the cultures, and embrace the living of others. Ni hao, kopiwasan, hi, welcome. A wise man once said, make respect part of your life. As we grow older, we will need lots and lots of different people. And sometimes it's hard to get along with everybody. We can't please everyone, can we? Of course we can't. But don't you think that the people will live in peace if there is respect for each other? Yes, everyone expects respect. However, the only way to gain it is to start treating everyone as friends, sisters, brothers. Wow. As part of our extended family. Oh my God.
choral speaking. Have you ever seen that? Never even once in my life. Oh my god, tapi in It's fact very unique. it's very unique. Tapi in fact ada di Indonesia ternyata. Oh. But I've never. Beneran aku nggak pernah lihat. Dikompetisikan, Mister? Atau cuma I don't know. Ketika aku cari choral speaking di YouTube itu ada juga dari Indonesia, tapi it's so much different from this. Oke. So much. Kadang ada musiknya. Oh, jadi musikalisasi ya. Musikalisasi gitu, tiap orang ngomong. Ini kan seragam. Akapela. Jadi ini, can you imagine how do they do the practice? How do they do the practice? Bisa seragam semuanya. It's not only like they have to memorize the sentence, the movement here, the intonation, the choreography. Yes. Itu kan koreografinya nggak sebiji dua biji, misalnya itu kan koreografinya banyak banget. Itu kamu nggak bisa skip 1 detik pun. Betul. Ketika kamu skip 1 detik pun, the rest will be like you ruin the moment, you ruin the performance. Tapi sebanyak-banyaknya semua murid ini they know. Berarti ini, Mister. Betul. It's and it's such a good idea, Mister, untuk dikembangkan ya kompetisi-kompetisi seperti ini, komunitas-komunitas seperti ini. Karena kenapa, Mister? Karena as far as I know that public speaking or speech competition itu diikuti kan hanya oleh satu orang kan, satu orang perwakilan dari satu sekolah misalkan, atau paling banyak 3 lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang speech itu, biasanya kan pihak penyelenggara gitu ya memberikan satu tema yang bagus banget untuk dikembangkan menjadi sebuah speech. Tapi sayangnya yang mempelajarinya hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang saja. Yang pintar. Nah, yang pintar 1, biasanya 2, 3 orang aja gitu kan jadinya. Betul. Nah, dengan ide seperti ini jadinya lebih banyak orang lain lagi terpapar yang terlibat dan memiliki pengalaman dalam mengelola sebuah topik menjadi sebuah pidato. Betul. Karena pidato ini kan sifatnya adalah persuading gitu ya. Informing, persuading gitu kan. Jadi apa namanya? Mereka semua punya pengalaman untuk menyampaikan hal baik sambil menginspirasi atau mengajak orang-orang lain pada kebaikan gitu loh. Betul. Dan gak cuma 1, 2, 3. It's such a brilliant and good things to be maintained oleh government, by school, by family. Dan ini menurut aku level of the difficulties-nya juga tentu saja. Itu jauh lebih tinggi banget. Akselerasikan. Karena harus mengakselerasikan dengan orang-orang lain ataupun anggota-anggota yang lain. Dan untuk menciptakan kekompakan ini kan it's not necessarily about how you memorize the choreography, the movement, and the tempo gitu. Tapi Mister, yang harus mereka pahami dulu adalah konteksnya. Kenapa gerakan ini jadi begini? Ya, kenapa segini? Kenapa begini? Kenapa nunduk? Gitu. Kenapa begini? Kenapa tegas? Kenapa firm? Kenapa lembut? Itu kan semua ada artinya. Dan itu semua memvisualisasikan kalimatnya gitu. Nah, mereka tidak akan mencapai titik itu ketika mereka tidak comprehend the text. Ya kan, that's the thing. Jadi nggak hanya baca sayang, nggak hanya ingat sayang, tapi comprehend sehingga mereka jadi tahu bahwa kenapa gerakannya harus seperti ini, kenapa gerakannya harus seperti ini, kenapa harus seperti ini, kenapa harus lembut, kenapa intonasinya harus tegas kan. Oh, ketika tadi bilang sisters gitu ya, terus ada brothers gitu, itu kan berbeda. Tapi mereka anak-anak ini yang dari mereka ini anak-anak dari Sabah ini berhasil untuk memvisualisasikannya dan pesan itu jadi dapat. Dan kalau itu berbicara tentang improvement dari speakernya, dari orang-orang yang mengikuti kontes ini. Kalau kita lihat dari orang-orang yang menyimaknya, berapa kali sih kita dengar speech tapi nggak bosen? Betul nggak? Ya kan, kalau kita dengar orang speech, kecuali kita lihat tokohnya siapa, makanya ada unzur makola wala tangzur mankola gitu kan, makanya ada dalil seperti itu. Karena seringkali ketika kita melihat atau menyimak orang lain berbicara sebagai speaker atau menyampaikan khutbah misalkan, kita kan lihat siapa, kerap kali kita kan bosan gitu kan. Nah, dengan cara seperti ini orang jadi lebih tertarik untuk menyimaknya, untuk orang jadi lebih tertarik untuk berdekat-dekat gitu ya, memahami kira-kira apa saja yang disampaikan. Jadi inovasi seperti ini yang harus di-maintain, dan terima kasih banyak sekolah anak-anak di negeri Sabah gitu ya, sudah menampilkan inspirasi seperti ini. Dan efeknya banyak sekali gitu, not only for the speaker but also for the listener. Dan ternyata untuk uplift the public speaking itu bisa dilakukan secara bersama-sama gitu. Choral speaking namanya. Choral speaking.
Dan ini bukan hanya sebuah apa namanya public speaking atau speech menurut aku, tapi ini juga sedikit kayak teater juga. Betul. Gitu kan, kita bisa selain bisa mendengar, kita juga bisa melihat gitu kan. Karena mereka ada gaya, ada sesuatu ekspresi juga mereka tampilkan di situ. Aku tuh masih bertanya banget, mereka latihannya bagaimana? Tadi sih aku dengar ada yang ngasih tempo ya. Nah, oke, thank you so much for saying that. Don't you know that ini tuh ada sebenarnya orang di depannya, konduktornya. Oh iya. Dia akan deg. Aku juga berpikir gitu sih. Deg gitu. Untuk memimpinnya. Bahkan ketika awal mereka masuk tuh konduktornya bilang gini tuh berarti kamu kesana dikit. Oh, berarti betul seperti choir ya. Betul-betul choir. Begini tuh kamu harus tunduk, kamu harus gini, segini berarti yang ini harus ke sini, itu harus ke situ gitu. Jadi banyak sekali aspek yang harus diperhatikan untuk berlangsungnya performance ini dengan sangat baik. Betul. Seperti yang aku bilang tadi, kamu skip aja 1 detik misterinya, you will ruin the performance, the rest of the member seperti itu. Betul. Tapi look at the students, gimana latihnya aku juga nggak tahu. Betul. Ada nggak di antara penonton ini yang pernah melakukan? Jujur saya baru pertama kali nonton ini, menyaksikan ada seni seperti ini gitu ya, seni komunikasi seperti ini. Kita bikin sekolah ya? Bisa loh, kita Bisa bikin ya, sekolah. bisa. loh. Oke, bisa. Bisa. Murid-murid kita bisa. Bisa. Kitanya bisa nggak ngelatihnya? Itu pertanyaannya. Murid-murid kita sih pinter-pinter ya. Kita bisa. Semoga ya. Aduh. Kita kan harus ada ini juga ya, karena sering menonton juga orang speaking ya, biar gitu kita ya. dapat referensinya Betul. juga ya. Wow, luar biasa banget performance-nya ini. Pertama kali Mr. Ajis bisa lihat. Yes. Oke, kasih red dong. Aduh, ini 100 out of 10 sih. Jujur karena ini dan alhamdulillah video ini yang aku tonton pertama kali gitu, presisi semuanya, pesannya juga, ekspresinya dapet semuanya, intonasinya juga oke gitu. Jadi thank you so much for showing this. Yes, video. karena aku selalu ingat, Mr. Ajis ingin banget Korean speaking. Jadi baru kesempatan ini aku bisa kasih kamu Korean speaking, dan aku juga belum lihat video yang kali ini, dan ternyata amazing banget. Ini baru peringkat negeri Sabah. Gimana peringkat nasional Malaysia? Oh iya. Ya, pasti jauh lebih. Ada peringkat nasionalnya. Ada dong, ada peringkat nasional. Ini kan baru peringkat negeri Sabah. Jadi yang terbaik dari negeri-negeri semua tuh. Oh, peringkat tuh dikumpulkan. tingkat gitu ya, tingkat nasional, tingkat negeri. Oh. Nah, seperti itu, jadi akan dibawa ke peringkat nasional. Seperti apa tuh? Masya Itu Allah. jadi mungkin akan dengan busana-busana yang berbeda lagi. Iya, Tapi iya, enggak iya. sih, sejauh ini aku lihat daripada Korean speaking ini mereka pakai seragam sekolah semua. Oh, oke. Nggak ada kayak berbusana Melayu. Mungkin ada, correct me if I'm wrong, seperti itu guys. Wow. Thank you so much for this beautiful recommendations everyone, and hopefully that you find this video good. Our reaction is good because It's very good, it's because for me it's very good. Yeah, to me also, aku masih kayak mesmerized banget nonton ini. It get me like, wow, menyenangkan banget, kasih spirit banget buat kita semua. Thank you so much for watching. Hope you find this pretty good. If you find this pretty good, then rate thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.